menjadi landasan dari perenungan kita dari firman Tuhan di kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 mengatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudaraku, ada sebuah kapal yang tenggelam di tengah lautan lepas karena amukan badai. Semua penumpang dan awak kapal meninggal, kecuali satu-satunya pemuda yang selamat terdampar di sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni, sehingga mustahil ada seseorang yang menolongnya. Pemuda tersebut adalah seorang Kristen. Dia terus memohon pertolongan kepada Tuhan. Namun sejauh mata memandang hanya terlihat lautan yang luas dan semak di sekelilingnya. Tidak ada tanda-tanda akan ada orang yang datang menolongnya. Maka ia pun membangun sebuah pondok kecil dari beberapa potong kayu dengan atap alang-alang kering. Dia tidak punya persediaan makanan, sehingga setiap hari ia harus memasuki hutan kecil dekat pondoknya untuk mencari buah yang dapat dimakan. Suatu hari ketika ia kembali dari mencari makanan, ia menemukan pondoknya telah habis dilalap api. Ia tidak hati-hati mematikan api sehingga menyebabkan kebakaran pada pondoknya. Pemuda itu terdiam memandangi asap yang membumbung tinggi. Ia kecewa dan marah kepada Tuhan karena semua seolah-olah dirampas darinya. Sepertinya Tuhan menghendaki ia menjalani penderitaan yang lebih berat lagi. Ia duduk dan menangis sambil berteriak, "Tuhan, apakah semua penderitaan yang saya alami belum cukup? Mengapa Engkau membiarkan saya seperti ini?" Di dalam keputusasaannya ia tertidur lelap sepanjang malam itu. Keesokan paginya dia terbangun karena mendengar suara sesuatu yang menderu, dan suara itu sepertinya semakin mendekat. Ia berdiri dan memandangi lautan di depannya, di mana nampak sebuah kapal yang terus maju ke arahnya. Ternyata kapal itu datang untuk menyelamatkannya. "Bagaimana engkau bisa datang ke sini? Padahal pulau ini jarang sekali dikunjungi orang," tanya sang pemuda pada orang yang datang menyelamatkannya. "Kami melihat asap yang naik ke atas," jawab mereka. Gampang sekali untuk menjadi kecewa ketika sesuatu yang buruk terjadi di dalam hidup kita. Kita sering mengartikan semua yang membebani, semua yang menyakitkan dan menyulitkan sebagai tanda bahwa Tuhan melupakan dan mengabaikan kita. Tapi kita seharusnya tidak berputus asa, karena Tuhan selalu bekerja dengan caranya yang ajaib untuk membebaskan kita dari setiap keadaan yang menyulitkan, meskipun saat itu kita sedang berada di tengah-tengah duka dan penderitaan. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang dalam, dan merupakan sesuatu yang tidak masuk akal jika Tuhan yang penuh kasih itu akan membiarkan kita di dalam penderitaan dan kesukaran yang berkepanjangan. Untuk membuat kita bisa melihat pertolongannya yang ajaib, seringkali Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu yang menyakitkan agar kita mengerti keterbatasan kita sebagai manusia dan mengandalkan Dia, Tuhan, di dalam semuanya. Ingatlah, suatu waktu ketika pondok kebanggaan atau pondok keamanan atau pondok perlindungan kita terbakar hancur, itu mungkin suatu sinyal asap bagi Tuhan untuk menyatakan kemurahannya. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, pondok perlindungan, pondok kekayaan, pondok kepandaian yang ada pada kami mungkin satu kali bisa diambil dan terbakar dari hidup kami.
supaya kami mengandalkan Engkau, karena Engkau adalah gunung batu perlindungan. Engkau kota benteng yang melindungi kami. Kami mau terus hidup dalam perlindungan Tuhan, sehingga Tuhan boleh menyatakan kemuliaan dan pertolongan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.